Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, adik-adik sekalian, para pecinta kitab berbahasa Arab, alhamdulillah kita bisa melanjutkan belajar membaca kitab Qassasun Nabiyyin lil Atfal karangan Syekh Ali Al-Hasani An-Nadawi. Sekarang kita menuju cerita Nabi yang baru, yaitu cerita Nabi Saleh alaihissalam dan kaumnya yang bernama kaum Samud. Mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah, nafa'anallahu bi'ulumihi fid dharain, amin ya rabbal alamin. Judul pertamanya Naqatu Samud. Naqatu Samuda. Bermula ini untanya Samud. Naqatu jadi khabar itu rafa atau rafa dumah. Naqadu mudhaf, Samud mudhafun ilaih, majrurun bil fathah karena isim ghairu munsharif. Ba'da adin. Nah, ini sama juga posisinya seperti di atas. Ini mubtada dan khabar. Al-awwal bermula yang pertama, ba'da nuhin, yaitu setelah sabit atas setelah kaum Nabi kaum Nabi Hud, yaitu Ad. Ba'da mudhaf, adin mudhafun ilaih. Ba'da sekaligus dzaraf di sini. Ini kita sedikit-sedikit saja, kalau ada yang perlu saya i'rabkan, saya i'rab. Karena ini kalau terlalu banyak i'rab nanti takutnya bias ceritanya nanti. Kalau mau lihat yang mau di-i'rab itu ada di video belajar fikih menggunakan kitab Matan Takrib. Coba saja cek di video-video saya. Ada sudah playlistnya. Dan kalau mau lihat juga keturunan nabi-nabi bermula dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad itu sudah saya buatkan videonya. Jadi nanti kalian itu bisa melihat keturunannya nabi ini nabi inilah gitu. Baik, mari kita mulai. Warisat Samud Adan, mewarisi oleh kaum Samud itu Adan akan kaum Ad. Kama warisat Adun ummata Nuhin, sebagaimana mewarisi oleh kaum Ad itu akan umatnya Nabi Nuh. Jadi di sini mereka masing-masing saling mewarisi, karena mereka juga tinggal di tempat yang sama, yaitu Ad dan Samud di sini. Kalau Nabi Nuh ini kurang tahu saya apakah sama tinggalnya di tempat Samud ataupun Ad ini. Karena setahu saya kan kalau banjir itu pasti itu sudah memindahkan tempat awal di mana Nabi Nuh itu membuat kapal dan di mana mereka bersandar. Mereka bersandar di lembah Judi. Nah, di lembah Judi itu juga belum saya cek lagi di mana itu. Kalau ada yang tahu silahkan komentar. Wa kanat Samudu ala asari Adin, adalah kaum Samud itu tinggal di atas bekas-bekas reruntuhan, di atas rumah-rumah yang hancur bagi milik kaum Ad. Karena mereka ini berasal dari satu keturunan, jadi mereka menggantikan kaum yang lainnya. Kama kanat Adun ala asari ummati Nuhin, itu sebagaimana ada kaum Nabi Hud, yaitu kaum Ad itu tinggal di atas puing-puing ataupun bekas-bekas umat Nabi Nuh. Wa kanat ardu Samuda aidan ardan jamilatan khadra, adalah tanah tempat tinggalnya kaum Samud itu juga mempunyai, atau tanahnya juga itu tanah yang jamilah, cantik, khadra lagi subur. Fiha, padanya tanah
kaum Samud itu basatinu, itu kebun-kebun, wa uyunun, dan mata-mata air, wa jannatun, dan kebun-kebun juga, tajri min tahtihal anhar, yang mengalir di bawahnya kebun itu al-anhar, yaitu sungai-sungai. Jadi di sini gambaran surgawi sekali sudah di sini. Saking enaknya, saking nikmatnya kehidupan kaum Samud. Basatin jamak daripada bustanun, bustana ini basatin. Wa uyun jamak ainun, wa jannatin jamak jannah. Al-anhar jamak daripada nahrun, sungai, al-anhar, sungai-sungai. Wa kanat samudu ka'adin fil imarati, adalah kaum Samud itu sama seperti kaum Ad fil imarati, di dalam membangun satu bangunan, wazir'ati, dan di dalam mengolah tanah persawahan ataupun ladang-ladang, wa fi kasratil basatin, dan sama juga di dalam banyaknya kebun-kebun. Wafatuhum, dan mereka kaum Samud itu mendahului, maksudnya lebih canggih lah. Wafatuhum faqa yafuqu wafaquhum, dan mereka kaum Samud itu mendahului kaum Ad fil aqli, di dalam metode berpikir, wasinaati, dan di dalam di dalam pengerjaan teknik bangunannya lah gitu, atau sinah ini pertukangannya, ataupun pabrik-pabriknya juga bisa, karena pabriknya mungkin di sini produksi batunya itu seperti apa nanti kan, tapi mungkin paling pas di sini pertukangannya. Fakanu yanhituna, adalah mereka Samud itu, mereka itu memahat daripada gunung-gunung, buyutan, akan rumah-rumah. Rumah yang bagaimana? Rumah yang luas, wasi'atan jamilatan, yang luas lagi indah. Wayangkushun, nah mereka itu selain memahat, mereka juga mengukir, fil hijarati, pada batu-batu itu, nukushan, akan ukiran, badiatan. Ukirannya selain dipahat, batu-batu itu juga diukir. Jadi hasil ukirannya itu sangat-sangat indah, sangat-sangat memanjakan mata. Nukushan di sini maf'ul mutlak. Maf'ul mutlak itu ingat di pelajaran dasar nahwu, matan jarmiyah itu menggunakan fi'il dan fi'ilnya itu sama dengan maf'ulnya. Ataupun kalau tidak sama, tidak menggunakan yang sama, tetapi menggunakan makna yang sama. Tapi di sini sama namanya, yang kusyun sama dengan nukusha. Badi'ah artinya indah. Ada satu kitab fikih bernama Riyadul Badi'ah, artinya kebun-kebun yang indah. Jadi kebun Riyad itu jamak daripada raudhah. Kebun itu juga bustan, kebun itu juga jannah. Jadi ada berbagai macam. Waqad lana lahumul hajru, huruf tahqiq, lana fi'il madi, lana yalinu. Waqad lana, sungguh telah lunaklah bagi mereka kaum Samud itu olah batu. Jadi batu itu bagi mereka itu seperti seperti lilin, ataupun seperti bubur. Mereka itu sangat-sangat ahli di dalam mengolah batu. Biaklihim, dengan sebab akal mereka, wasinaatihim, dan sebab ahlinya mereka di dalam mengolah batu. Fayasna'una bihi, dan mereka menjadikan dengannya batu, ma yasna'ul insanu bisyam'i, sesuatu yang membuat oleh manusia dengan lilin. Jadi kalau ada orang yang membuat patung dengan lilin, itu kan hanya tinggal tinggal dikorek-korek sedikit, itu langsung luntur atau langsung bisa dikorek lah, karena lunak. Nah, tapi seperti itulah kaum Nabi Samud, kaum Nabi Saleh, yaitu kaum Samud. Mereka membuat patung dari batu, seolah-olah mereka itu
sedang mengukir lilin ataupun memahat lilin. Apalagi nanti kalau sesuatu yang lebih lebih ringan lagi daripada batu, maka tentunya akan lebih gampang bagi kaum Samud. Waqad, mana dia? Di bawahnya, wa idza dakhala al-insanu madinatahum, dan jika masuklah seseorang atau orang lah gitu, madinatahum, akan kota mereka, ro'a ajaban, niscaya, jawab daripada idza, niscaya akan melihat dengan takjub, hal keadaannya takjub. Kenapa dia takjub? Karena saking indahnya bangunan-bangunannya. Ro'a kusuran, orang akan melihat, orang-orang melihat kusuran, jamak kisrun. Jadi kisrun itu istana atau apa ya? Kisrun itu mungkin puri mungkin. Mana lebih besar kerajaan sama ya. Kalau dia agak kecil itu namanya puri, kalau dia besar istana lah. Kusuran ini tergantung anunya mungkin. Nanti kalau dia kecil kita artikan puri, kalau dia besar kita artikan istana. Istana yang bagaimana? Puri yang bagaimana? Azimatan, yaitu istana yang besar, puri yang besar. Berarti kalau dia besar ini berarti istana. Istana yang megah, kaljibali, sebagaimana atau sama dengan gunung. Ka'annama, seolah-olah banahal jinnu, yang membangun istana-istana ini adalah jin. Mungkin kalau kita bayangkan bagaimana ukiran-ukiran ini, mungkin agak sama dengan ukiran relief-relief di candi-candi di Borobudur itu. Kan itu berapa ratus tahun yang lalu itu kan. Itu dibuat juga dengan tangan manusia. Mungkin seperti itulah gambaran dari ukiran-ukiran kaum Samud. Wara'a azharan, dan orang melihat akan bunga-bunga. Azhar jamak zahrah, artinya bunga-bunga. Bunga yang bagaimana? Bunga yang jamilatan, yang enak dipandang, yang cantik, fil judron, yang ada padanya itu di tembok-tembok rumahnya. Ka'annama ambatahar rabi', seolah-olah yang menumbuhkan bunga-bunga yang diukir itu, yang menumbuhkannya adalah hujan di musim semi. Jadi rabi' artinya hujan di musim semi ataupun hujan sudah. Tapi mungkin agak lebih puitis dibilang seolah-olah yang membangun bunga-bunga yang indah itu adalah hujan di musim semi. Jadi setahu saya, kalau kaum Samud yang pandai mengukir, pandai memahat, dan kaum Samud pandai mengukir dan memahat itu, saya pernah melihatnya di mana itu, di Petra kalau nggak salah namanya itu, di Yordania. Ya, melihat dari internet lah, bukan melihat ke sana. Jadi di sini mungkin ada hubungannya juga dengan teknologi yang dipakai dipakai dengan Borobudur. Adakah sama? Nah, karena ada mitos-mitosnya juga, Borobudur itu dibangun oleh jin. Waqad fatahallah, sungguh Allah telah membuka ala Samud bagi ataupun atas Samud itu barakatin, akan berkah-berkah. Qad di sini namanya huruf tahqiq, fathah di sini fi'il madi mabniun ala fathah, Allah fa'il fathah, barakatin maf'ulnya. Maf'ul itu mansub, tanda nasabnya itu kasrah. Kenapa kasrah? Karena jamak muannas salim. Nah, jadi Allah itu membuka atas kaum Samud itu barakat, berkah-berkah, minas sama'i wal ardi, baik dari langit maupun bumi. Wa qad fatahallahu ala samuda abwaaba kulli syai'. Sungguh Allah juga telah membukakan bagi kaum Samud itu akan pintu-pintu segala sesuatu. Jadi ketika Nabi Hud selamat beserta orang-orang sedikit di antara mereka yang beriman, tersebarlah orang-orang yang beriman yang sedikit ini menjadi besar, dan setelah menjadi besar maka merekalah nanti
yang menjadi kaum Samud. Karena ketika awal-awalnya mereka itu orang-orang yang soleh, orang-orang yang taat kepada Allah. Makanya Allah memberikan kepada mereka berkah-berkah baik dari langit maupun dari bumi. Tetapi sama saja judulnya dengan nabi-nabi sebelumnya. Mereka ketika awalnya soleh, awalnya itu taat kepada Allah, lalu setan tidak ridha, maka mereka dibisiki untuk menyembah berhala. Maka diutuslah seorang nabi untuk memperingatkannya, lalu mereka menolak, lalu akan dibinasakan. Kita baca lagi sedikit. Jadat lahum as-sama'u jadat lahum as-sama'u bil amtar. Jadat ini apa namanya? Artinya itu anugerah lah, atau anugerah yang mudah bagi langit itu menurunkan hujan bagi mereka. Wajadat lahumul ardu bin nabat, dan mudah juga memurahkan diri lah gitu. Tentunya dengan izin Tuhan, dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Wajadat lahumul ardu bin nabati, dan mudah bagi mereka tanah-tanah itu untuk menumbuhkan bin nabati wal azhar, untuk menumbuhkan tumbuh-tumbuhan dan bunga-bunga. Wajadat lahumul basatin, dan menganugerahi bagi mereka itu oleh kebun-kebun bil fawakihi wal asmari. Ini atap mutaradif. Fawakih dan asmar ini sama artinya buah-buahan. Fawakih jamak dari fakihah, asmar jamak dari simar. Artinya sama, buah-buahan. Wa barakallahu lahum, dan Allah memberkahi bagi mereka fi rizqi wal a'mari, dan Allah memberkahi bagi mereka itu di dalam rezeki dan umur-umur. Jadi mereka itu diberikan rezeki dan rezeki yang banyak dan umur-umur yang panjang. Ini sempurna sekali. Akan tetapi karena tidak bisa menggunakan, tidak bisa membawa apa yang sudah dinikmati atau apa yang sudah diberikan oleh Allah kepada mereka, mereka itu menjadi lupa dan ingkar. Nah, semoga ada manfaatnya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.